warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 25 Agustus. 26 malah, maaf, 26 Agustus 2020. Kita lihat COVID sudah 150.000 lebih ya. Tapi yang sembuh alhamdulillah juga kemarin saya lihat sudah di atas 107.000. Artinya udah makin banyak yang sembuh. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu malah yang sembuh itu 2.300-an, yang sakitnya 2.000. Jadi lebih banyak yang sembuh 300-an per hari. Di rumah sakit mungkin 40 ribuan lah di seluruh Indonesia kalau lihat data itu. Tapi yang perlu diwaspadai penyebaran dan tersebarnya penyakit ini, pandemi ini, itu perlu terus dijaga. Maksudnya jangan sampai terus lebih banyak yang positif gitu. Walaupun di satu sisi kalau orang kata positifnya masih sehat itu bagus juga gitu kan. Jadi cepat lebih sembuhnya lah. Kemudian juga di sisi yang lain yang sembuh makin banyak dengan waktu yang pendek tentu sangat diharapkan. Saya lihat memang selain ke rumah sakit, di rumah sakit dan diobatin dengan cara-cara normatif, makin juga banyak dengar kearifan lokal yang memang berdasarkan meningkatan imun, kemudian juga herbal juga makin sering didengar gitu kan. Tapi intinya mudah-mudahan cepat pada sembuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sering sekali bicara pada saat-saat ini nih, mesti fokus gitu kan, nyelesain krisis ini. Kemudian juga dapat juga kemarin tuh bagaimana pemerintah Jerman nyelesain persoalan COVID di negara mereka. Maksudnya supaya cepat pulih dan ekonominya nggak ambruk gitu kan. Terus kemudian juga saya garis bawahi jangan jegal-menjegal, atau kekuasaan itu jangan jadi rebutan gitu kan pada saat-saat COVID seperti ini. Nah, terus kemudian juga saya menyatakan bahwa kalau keadilan diberikan oleh yang punya kewenangan itu indah gitu kan, tapi kalau Tuhan yang memberikan itu biasanya perih. Nah, kita saat-saat ini mungkin sadar atau tidak sadar, sebetulnya sebelum COVID ini merebak ke seluruh dunia, itu yang paling ramai kita dengar tuh perang dagang antara Cina dan Amerika gitu kan. Jadi Amerika nyerang Cina terus lah. Kalau yang perangnya gitu kan, kalau dagangnya memang Cina lagi maju-majunya, lagi dianggap hebat-hebatnya, macem-macem lah. Perangnya terlalu luas, apakah itu bicara soal e-money gitu kan, uang digital maksudnya. Kemudian juga perang di dunia teknologi dan yang lain-lain yang dikemas dalam perang dagang. Tapi yang ingin saya ajak untuk didalami itu, ketika itu kalau kita sadar betul gitu kan, akibat peperangan itu seluruh dunia membiarkan banyak energi dan hal-hal yang sebetulnya jadi sia-sia, dan sayanglah harusnya seluruh energi itu kalau dimanfaatkan positif bisa memajukan negeri-negeri. Nah, dengan peperangan itu malah jadi banyak persoalan gitu kan, karena sesungguhnya sebetulnya kalau bicaranya perang itu maka ujungnya hegemoni gitu kan. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik itu. Di Amerika Serikat sebelumnya terlihat biasa-biasa saja. Artinya biasa-biasa saja itu tidak banyak hal yang meletup ke luar. Kemudian di sisi yang lain juga di Republik Tiongkok gitu kan, rakyat Cina itu juga kelihatannya biasa-biasa aja. Nah, COVID mulai meledak justru di Wuhan di Cina. Begitu heboh seluruh dunia, mereka mampu tanganin lah ujungnya. Nah, tetapi kemudian di Amerika ini menghadapi COVID itu dengan cara yang demokratis, maka banyak hal itu jadi muncul. Nah, termasuk yang muncul belakangan itu adalah
sebelumnya ada yang dicekik di pinggir jalan gitu, pasti tahu kan, yang akhirnya jadi isu rasial. Kemudian kemarin muncul lagi juga setelah rame Amerika, justru terbakar demo dan lain-lain, kemarin muncul lagi yang ditembak gitu kan. Nah, tapi intinya adalah terlihat betul sekarang bahwa di negara Paman Sam yang kita harapkan sebagai kiblat atau ilmunya demokrasi itu, ternyata rasialisme itu demikian kuat, dan begitulah kejadiannya gitu kan, ya, meledak lagi dan rame lagi itu. Ya kita sih berdoa dari jauh supaya bisa selesai dan di sana jadi adem lah. Adem itu dalam arti kemanusiaan yang adil dan beradab terjadi gitu kan di sana. Jadi karena kita sih pengen di seluruh dunia itu damai dan baik-baik saja. Nah, yang terakhir ini gitu kan, kalau saya pengen ngajaknya justru ketika keadilan itu tidak diberikan oleh yang berkuasa, maka justru cara Tuhan lah, walaupun saya tidak mampu dan tidak punya kewenangan menyatakan ini adalah bagian daripada itu gitu kan, tapi feeling saya untuk kita semua, seluruh umat manusia, bukan nyalahin siapa-siapa, maka cara Tuhan itulah yang mengingatkan kita dengan COVID ini gitu kan. Tentu perih ini karena jutaan orang kena, ekonomi di seluruh dunia kena gitu kan, pada berjatuhan, dan sungguh sulit lah. Nah, persoalan-persoalan dunia tentu tidak bisa kita bahas di sini kemudian selesai. Artinya itu perlu detail, perlu panjang, dan perlu waktu lah untuk berbagai macam hal, termasuk untuk ahlinya juga. Tapi yang saya ingin ajak bapak-bapak, saudara-saudara, ibu, dan teman-teman juga anak-anak saya gitu kan, di alam ini ketika manusia itu sudah semau-maunya, ketika manusia itu sudah tidak begitu lagi menggubris benar salah menurut yang sesungguhnya pemilik alam ini gitu kan, dengan berbagai agama, ajaran, kearifan tentunya, karena ujungnya kalau saya yakini itu semua tuh diciptakan atau atas izin Allah lah, begitu ya. Jadi saya Muslim dan saya meyakini itu yang harus saya implementasikan gitu kan, jadi dijalankan. Nah, ketika manusia itu dengan peradabannya sudah jauh dari sana gitu, mau-maunya sendiri, kemudian juga yang dilarang, ditabrak gitu kan, segala macam, maka cobaan itu datang. Nah, sesungguhnya ini terjadi di berbagai belahan dunia dan di berbagai negara gitu kan, itu keyakinan saya. Nah, marilah ini kita pandang dari sisi positifnya, kita segera memperbaiki diri. Tetapi fenomena-fenomena ini ketika kita melihat lebih jauh, justru saya dapat dari orang-orang yang sangat biasa, yang menyatakan misalnya kondisi saat ini rumput pun dipegang, apapun dijadikan pegangan gitu kan, karena nggak pasti, semuanya sudah tidak pasti. Nah, dan saya pun sudah menyampaikan bahwa pegangan yang paling kuat itu justru Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarannya, ilmunya, karena saya yakini gitu kan bahwa Allah inilah pemilik alam semesta ini semua, dan kita insya Allah akan kembali kepadanya. Jadi itu yang harus dipegang. Nah, 9 menitan ini saya bicara, sebetulnya saya ingin menyatakan bahwa yang paling kuat, yang paling bisa dipegang, dan selalu malahan ketika kita pegang, kita minta tolong, itu justru Allah itulah yang ketika kita minta tolong dengan kerendahan hati, kita memperbaiki diri, Allah lah atau Tuhan yang Maha Kuasa itulah yang betul-betul justru malahan makin akan menyayangi kita semua. Apa konteksnya dengan kehidupan kita saat ini? Jadi kita sekarang terlalu sering melihat salah tuh orang lain, kekurangan tuh orang lain, kekurangan tuh pemerintah, kekurangan tuh komunitas yang lain, kekurangan tuh bangsa lain, dan yang lain-lain yang kurang. Sementara di sisi lain saya juga menyampaikan di
yang sebelum komunikasi ini saya menyampaikan, saya bilang ketangguhan atau kekuatan negara itu ada di dalam keluarga. Kekuatan negara, kekuatan dunia ini sesungguhnya juga ada dalam keluarga. Dan negara maju atau peradaban umat manusia maju tergantung dari sumber daya manusianya. Pada pagi ini saya ingin mengajak kita semua introspeksi. Semua yang terjadi di dunia saat ini tentu tidak terjadi begitu saja. Dan saya ingin kita semua itu justru lihatlah ke dalam diri kita dan keluarga kita. Maksudnya bukan kita mencari kesalahan untuk menyalahkan diri dan keluarga, kemudian kita ribut di dalam keluarga masing-masing. Bukan itu. Tapi saya ingin menyatakan bahwa marilah kita memperbaiki apa yang ada di keluarga kita masing-masing, dan ujungnya pada diri kita masing-masing. Ketika kita memperbaiki diri kita, memperbaiki aliran darah kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki penglihatan kita, memperbaiki penciuman kita, memperbaiki pendengaran kita, untuk hal-hal yang lain, insya Allah itu menjadi bagian daripada proses perbaikan yang paling nyata untuk peradaban yang dimulai dari diri kita sendiri. Ini terlihat sungguh mudah, tetapi kenyataannya ini sangat tidak mudah, karena ini akan berpulang kepada tiap keluarga masing-masing dan kepada diri masing-masing. Jadi ketika Anda sudah punya perkawinan 27 tahun, ketika 27 tahun itu terjadi perkeliruan dan macam-macam, itu sangat berat pasti memperbaikinya. Menyangkut Anda dengan, atau kita dengan istri, dengan keluarga istri, dengan keluarga kita sendiri, dengan anak-anak kita yang tentu kalau 27 tahun, anaknya 26 atau 25 tahun usianya. Ini panjang sekali. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan rumah yang sesungguhnya tidak sederhana. Tetapi di sisi lain, ketika Anda misalnya sudah menikah 30, atau kita sudah menikah 30 tahun, tetapi dalam 30 tahun ini ternyata baik, dan alhamdulillah itu adalah wajib disyukuri dan harus dijaga. Berapa puluh tahun ke depan lagi dijaga keluarga itu, karena anak-anak Anda sebentar lagi akan punya suami, akan punya istri, dan Anda akan punya cucu. Tetapi intinya, kita mari balik back to basic. Jadi kita tidak lihat pada pucuk-pucuk peradabannya, kita tidak lihat pada ujung-ujung kebudayaannya, tapi mari kita lihat di akar-akar apa yang kita lihat sekarang secara dunia ini. Akarnya adalah pribadi kita, pikiran kita, nilai-nilai kita, penglihatan kita, kuping kita, dan keluarga kita. Itu yang saya melihat, dan mudah-mudahan ini bagian daripada proses dialektika kita. Kalau kita bicara di Indonesia, maka ini adalah bagian daripada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bagi yang sudah bahagia, bagi yang sudah berhasil, mari bersyukur. Dan kalau Anda lebih, kalau Anda sudah selamat, alangkah baiknya Anda tolong sekeliling Anda, gotong royong, bergandengan tangan, dan menyelamatkan. Bagi yang belum, mudah-mudahan menjadi terbuka bahwa kita tidak menunjuk lagi orang lain, karena kalau nunjuk ini 3 kepada kita sendiri, tetapi kita justru membuka hati dan diri kita. Bersuara begini, bersuara di mana-mana, itu di dalam rangka menunjukkan realitas supaya terbaca oleh yang memangku kewenangan dan kekuasaan, sehingga ini menjadi proses sharing yang baik, yang saling menyemangati untuk memperbaiki semua ini. Ketika kita bicara keluarga kita dan kita, itu sesungguhnya juga sangat-sangat tidak mudah. Kenapa? Saya ulang lagi, karena itu semua dibangun dalam waktu yang makin lama perkawinan, makin lama, makin panjang usia anak-anak dan kita sendiri. Itu adalah sesuatu yang harus balik lagi yang jangka panjang. Dan
pada beberapa episode yang lalu saya juga sudah menyampaikan bahwa pada kenyataannya seorang nabi pun gitu, apakah itu Nabi Nuh alaihissalam maupun Nabi Lut alaihissalam, itu ditakdirkan tidak berhasil membawa anak dan istrinya. Pada pembicaraan ini saya ingin menyampaikan bahwa semuanya tidak mudah, dan kadang-kadang kita juga tidak mampu membawa diri kita masing-masing, karena diri kita ini sesungguhnya ketika sudah di titik tertentu sudah tertarik banyak hal, maka orang-orang itu atau kita ini tidak akan mampu mengendalikan diri kita sendiri. Kita tertarik. Nah, contoh-contoh yang paling sederhana saya kira dalam kehidupan di negeri ini sungguh sangat banyak ya. Jadi mari masing-masing yang melihat ini melakukan introspeksi dan melihat kepada lingkungannya, atau melihat berita, atau melihat contoh-contoh, karena saya tidak ingin menunjukkan mana yang salah. Menurut saya gitu, saya tidak merasa juga paling benar, itu pasti. Tetapi saya mengajak kita introspeksi, karena di episode ini saya ingin mengajak kita semua kembali kepada diri kita masing-masing. Itu nah, oleh karena itu maka kepada teman-teman saya yang sesungguhnya saat ini sedang sangat kesulitan karena tanahnya dirampas, kesana kemari menyampaikan kebenaran, saya kira ini juga bagian komunikasi yang sungguh penting. Mari kita teruskan bahwa di forum korban mafia tanah itu kita tidak sedang melakukan proses ingin menang atau mengalahkan orang, tidak seperti yang kita selalu bicarakan, tapi kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran itulah yang disampaikan karena kita semua mencari keadilan, dan keadilan itu diharapkan untuk mendapatkan keberkahan. Nah, dengan itu maka mari kita terus hormati para pejabat tinggi itu, gitu kan. Walaupun di dalam hati masing-masing saya kira teman-teman makin hari makin melihat bahwa banyak keanehan atau hal-hal yang jadi perdebatan di kalangan teman-teman sendiri gitu kan. Apakah itu nutupin data, atau data dibelokin, atau pura-pura nggak tahu, atau juga para pejabat itu sering menyatakan mohon maaf kami hanya melihat formalnya saja, kami tidak mencek bahwa kantor itu sesungguhnya tidak di situ gitu, walaupun jelas ada surat-surat dari kementerian yang mengeluarkannya gitu, dan banyak hal lagi yang sesungguhnya kalau dilihat dibuka itu tidak masuk akal dan tidak seperti itu seharusnya. Tetapi maksud saya, marilah kita hormati dan terus berjalan, bahwa kita semua ini bermaksud menunjukkan kebenaran, dan tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwa yang benar itu harus benar dalam kerangka menyelamatkan negeri ini supaya berkah. Kemudian juga mari kita teruskan bahwa kita tidak mengurus sengketa, kita tidak ingin yang salah jadi benar, kita tidak tidak merasa paling benar juga gitu kan. Artinya kalau kita tahu sengketa seperti di komunikasi yang sebelumnya, silakan, karena sama-sama punya ke pengacara dan memutuskannya di pengadilan. Tetapi ketika yang abuse of power yang kita indikasikan bahwa ini kuat kemungkinannya bukan hanya maladministrasi, bisa juga ada hal-hal lain yang melatar belakang gitu, mari kita dorong terus supaya terbuka dan kebenarannya terwujud. Nah, tentu tujuannya itu adalah untuk membawa keberkahan kepada negeri ini. Sehingga kembali lagi, karena saat ini sebetulnya yang kita fokuskan itu pandemi COVID, kemudian yang kedua adalah ekonomi supaya tidak ambrol, maka kita semuanya di samping kita melakukan introspeksi kepada diri kita untuk memperbaiki keluarga masing-masing, karena minta sama Allah itu, ketika masing-masing itu minta, insya Allah ada rezekinya. Ketika kita minta sama-sama, masing-masing diri, masing-masing keluarga kepada Allah, itu insya Allah diberikan Allah kesehatan. Bukan karena omongan saya ini, tapi insya Allah itu adalah
janjinya juga gitu, ketika masing-masing mendekatkan diri, menjauhkan kepada hal-hal yang tidak benar. Kita hidup benar aja, hidup yang adil aja, hidup yang berkah aja. Insya Allah negeri ini atau kita semua akan diberikan jalan. Walaupun hari ini kita belum melihat secara terbuka bagaimana jalannya, tapi terus kita usaha supaya titik yang mulai terang itu akan makin terang. Di mana titik terang? Titik terang itu adalah ketika yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang positif. Titik terang itu adalah ketika waktu yang dulu bisa 2 minggu, 3 minggu lebih di rumah sakit, sekarang bisa jauh lebih pendek. Mudah-mudahan makin hari bisa cuma 2-3 hari udah pada sehat, dan makin sedikit yang yang terkena. Nah, di sisi lain juga dengan berbagai proses yang dilakukan pemerintah, dan tentu kita tetap semangat, menyemangati, berusaha. Insya Allah juga ketemu jalan-jalan di mana kita bisa cari rezeki, di mana kita bisa menghidupi apa yang harus kita hidupi, di mana kita bisa mencari keleluasaan sehingga kita bisa berdiri tegak kembali. Kita terus berusaha, kita terus berdoa. Jadi Anda dengar sendiri itu di luar tuh ada bunyi tukang roti sudah mulai lewat. Anda dengar sendiri itu barusan tuh roti-roti, Anda dengar kan? Nah, ketika mulai krisis itu tidak ada. Tukang sayur tidak ada. Sekarang mulai ada, mereka berjualan. Walaupun ya pakai masker dia. Tuh bubur tuh, sayur kan, ya dengarkan. Nah, itu ini adalah tanda-tanda kehidupan. Kemudian juga bunyi burung, ini adalah tanda-tanda kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, marilah kita sekarang bukan tunjuk-tunjukkan, tapi mari kita sampaikan inspirasi, ide, kemudian juga jalan keluar. Kita bukan rebut-rebutan dan saling-saling menyatakan lu mesti ikut gue yang benar, gue yang mesti melakukan, bukan itu. Tapi marilah kita mengikhlaskan semua ide, pikiran, dijalankan. Kita tidak menunjuk orang. Kenapa? Karena marilah kita makin yakini secara bersama-sama, ketika kita benar, ketika kita melakukan yang benar, maka pertolongannya adalah dari pemilik alam ini, akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kita sedang sulit, itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita sekarang. Kita sekarang lagi mengalami masa yang sulit ini. Artinya disyukuri itu bukan mensyukuri kesulitannya, tapi mensyukuri bahwa masih sehat, masih punya umur, masih bisa berbicara, masih bisa berusaha. Kita mensyukuri itu adalah mensyukuri ketika kita masih lihat para pemimpin kita masih bisa memimpin. Walaupun demikian sulit ini juga, pemerintahan masih jalan. Walaupun kita tahu juga ada beberapa hal yang saya kira Anda juga mengerti itu kan, yang kita prihatin, yang kita syukuri itu. Kenapa? Karena listrik masih nyala. Artinya supply energi untuk listrik di negeri ini masih menyala. Yang perlu kita syukuri apa? Walaupun Pertamina merugi sekian belas triliun, walaupun berbagai perusahaan merugi, tetapi masih bisa ditangani. Karena pada dasarnya saat ini seluruh dunia itu juga mengalami hal-hal yang seperti ini gitu kan. Jadi bukan kita menganggap ini biasa, tetapi ini memang, saya ulang lagi, ini adalah tantangan atau cobaan atau ujian, dimana ketika tadi itu peradaban sudah berjalan sendiri dalam pemahaman saya gitu kan. Sekarang kita diingatkan untuk melakukan berbagai macam perbaikan. Nah, pada pagi ini yang terakhir saya ingin sampaikan, terus semangat, perkuat diri Anda. Mari kita perkuat diri kita masing-masing. Perkuat dengan doa, perkuat dengan hal-hal yang baik, ucapan-ucapan yang baik, pikiran-pikiran yang baik, niat-niat yang baik, menjalankan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Jangan merasa paling benar, jangan menunjuk orang salah dan lain-lain, tetapi hanya menyampaikan saran supaya berbuat benar. Dan terus berdoa, terus memperbaiki diri, Insya Allah dengan cara seperti ini, yang mulai dari diri kita lagi, mulai dari keluarga kita, semua akan menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.